Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. Bu. Itu yang sekarang selalu kita harapkan, selalu berada dalam keadaan sehat. Ya. Ada beberapa teman Anda yang belum gabung, ini baru 19, jadi sambil menunggu, silahkan Anda mencoba untuk presensi di OTW. Sambil saya siapkan materinya ya. Nah, sebetulnya jadwal kita itu kan sudah kita tentukan jam 10.30. Sehingga besok lagi jangan mundur-mundur ya, jangan molor-molor. Karena waktu kita untuk Zoom meeting ini kan sangat terbatas. Ya. Kita tidak difasilitasi oleh prodi lagi, tapi saya buat sendiri linknya, sehingga waktunya itu hanya 40 menit. Sehingga nanti perkuliahan untuk sesi yang kedua ini, yang via Zoom meeting, itu kita gunakan waktu 40 menit itu saja. Ya. Jadi sampai di materi apapun, setelah waktunya habis, ya kita nanti sudahi dengan yang Zoom meeting itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di gitu ya. Jadi nanti setelah selesai, kita belum selesai kuliah ya, setelah Zoom meeting habis waktunya, kita belum selesai, tapi dilanjutkan di WhatsApp group. Sehingga besok lagi supaya cepat-cepat siap, jadi 10:30 ya, 10:30 betul, supaya waktunya itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Meskipun nanti materinya, jadi PPT-nya itu nanti akan saya share di grup, tapi tetap penjelasan-penjelasan itu akan saya berikan di Zoom meeting ini. Seandainya ada yang belum jelas, nanti silahkan ditanyakan di belakang saja ya. Kalau kita gunakan waktunya ini untuk diskusi, tanya jawab, nanti takutnya kita kehabisan waktu. Gitu ya. Nah, sekarang saya mulai saja materinya. Nah, apakah materi ini sudah bisa Anda lihat, Anda ikuti dengan jelas? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah kelihatan ya, dengan jelas ya. 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 Sekarang akan saya lanjutkan dengan penjelasannya. Ya. Sementara saya menjelaskan, suaranya di mute dulu, di nonaktifkan. Kecuali bagi mereka yang akan bertanya atau mengusulkan sesuatu, suaranya bisa diaktifkan. Tapi yang tidak ingin bertanya atau belum mau bertanya, suaranya dinonaktifkan atau di mute dulu ya. Supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara lain ya, ada distorsi di sekeliling Anda misalnya. Saya sendiri juga sering begitu ya. Tadi waktu ngajar di kelas lain itu tiba-tiba ada misalnya dari luar ada suara motor yang sangat keras ya. Tapi itu di luar kendali saya dan saya tetap harus mengaktifkan suara karena saya yang sedang memberikan tutorialnya. Nah, kalau Anda yang belum akan bertanya atau mengusulkan sesuatu bisa dinonaktifkan dulu suaranya. Ya. Saya mulai dengan pengertian negosiasi bisnis. Apa itu negosiasi bisnis? Kita sering dengar, bahkan beberapa di antara Anda mungkin sudah menerapkan ya, sudah mengalami sendiri sebagai pebisnis, entah itu di bidang apa. Banyak sekali mahasiswa saya itu yang
ternyata sudah sukses usahanya. Bahkan ada yang sudah mencoba menjual produknya keluar. Keluar itu maksudnya diekspor ya, meskipun dengan beberapa rekanan, joinan begitu. Untuk yang sudah mempraktekkan seperti itu akan lebih mudah nanti menerima penjelasan-penjelasannya ya. Oh ternyata begini, oh ternyata dalam hal ini seperti ini. Tapi bagi yang belum pun, negosiasi bisnis ini nanti akan menjadi bekal ya, akan menjadi suatu pengetahuan yang akan Anda terapkan sewaktu-waktu. Kalau dalam bidang usaha atau bisnis namanya negosiasi bisnis, kalau dalam bidang yang lebih umum ya negosiasi saja. Nah, apa ini negosiasi? Secara etimologis atau dari asal-usul bahasanya, negosiasi itu artinya perundingan. Perundingan. Perundingan itu dilakukan oleh siapa? Ya, namanya perundingan pasti dilakukan oleh lebih dari satu pihak, minimal dua pihak. Dua pihak, dua orang, dua kelompok, dua kubu, dan seterusnya. Nah, orangnya yang melakukan perundingan itu disebut negosiator. Yang melakukan negosiasi namanya negosiator atau perunding. Secara lebih umum atau fleksibel, negosiasi itu dikatakan atau didefinisikan sebagai proses komunikasi untuk mengatasi perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih. Minimal dua belah pihak. Kalau lebih, itu nanti menjadi lebih kompleks ya, menjadi multiple. Tapi biasanya dua pihak yang melakukan perundingan itu. Yang akan saya garis bawahi di sini adalah adanya proses satu, komunikasi. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat. Dan adanya pihak-pihak yang mempunyai perbedaan pendapat itu. Nah, tujuan akhir atau outcome dari suatu negosiasi itu nanti adalah dicapainya kesepakatan. Jadi tujuannya itu nanti di akhir proses itu akan dicapai kesepakatan. Kesepakatan itu tentu kesepakatan dari semua pihak yang melakukan negosiasi, bukan kesepakatan salah satu pihak saja, namanya bukan kesepakatan. Ya, itu. Jadi ada proses komunikasi, ada perbedaan pendapat, kemudian ada pihak-pihak yang berbeda dan ada kesepakatan. Kalau komunikasi kita sudah tahu ya, saling memberikan pesan atau message, baik secara langsung, tidak langsung, maupun dengan bahasa isyarat. Komunikasi bisa ya dengan bahasa isyarat, hanya dengan mengangguk saja atau menggeleng saja, atau mungkin dengan gestur atau gerak tubuh yang lain, itu orang sudah bisa berkomunikasi. Ya. Kemudian perbedaan pendapat. Ya, mengapa perbedaan pendapat itu harus dinegosiasikan, harus dirundingkan? Karena perbedaan pendapat ini nanti akan berlanjut menjadi suatu konflik kalau tidak segera diikuti dengan proses perundingan atau negosiasi untuk dicapai kesepakatan. Perbedaan pendapat bisa dalam intensitas yang berbeda-beda. Ya, misalnya hanya beda-beda tipis saja. Orang sering menyebutnya beda tipis. Tapi ada yang mengatakan perbedaan kita terlalu jauh atau sangat ekstrim misalnya. Ini semua bisa disebabkan karena kepentingan yang berbeda-beda. Karena pendapat yang berbeda-beda.
yang ujungnya nanti harus diselesaikan dengan pencapaian kesepakatan. Ini tentang negosiasi. Itu tadi negosiasi secara umum. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya kita ada perbedaan, misalnya bangun tidur ya, pagi hari, kalau dalam satu keluarga memiliki anak lebih dari satu atau lebih dari dua, itu kemudian akan terjadi perbedaan pendapat misalnya. Anda dengan adik Anda itu akan melakukan akan mandi misalnya, kebetulan kamar mandinya cuma satu, ya rebutan siapa yang harus duluan, nah, kemudian di situ terjadi konflik dan harus dirundingkan untuk kesepakatannya karena masing-masing tidak mau mengalah. Saya duluan karena saya memberikan argumennya. Celak harus kuliah jam pertama misalnya. Yang satunya juga begitu. Saya juga harus cepat-cepat karena argumennya beda lagi. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan pendapat yang harus dirundingkan dulu kemudian dicapai kesepakatannya. Tapi dalam contoh tadi secara umum. Sedangkan negosiasi bisnis adalah perundingan yang akan dicapai kesepakatannya dalam hal bisnis atau usaha. Ada hubungannya, paling tidak ada hubungannya dengan komersial. Komersial, ujung-ujungnya duit. Saya lanjutkan dengan negosiasi yang baik. Baik itu kan relatif ya, baik itu seperti apa? Orang menganggap seperti ini sudah baik, orang lain belum. Nah, makanya saya gunakan saja istilah efektif. Negosiasi yang efektif itu yang seperti apa? Yaitu negosiasi yang berdasarkan data real. Ada datanya yang nyata, real. Jadi yang dirundingkan itu berdasarkan fakta, ada data. Tidak berangan-angan. Tidak berdasarkan prediksi atau perkiraan. Seringkali anak-anak kecil itu berangan-angan. Misalnya kalau nanti ya dengan adiknya misalnya, kalau nanti kita jalan-jalan, nanti kalau kita nemu uang, itu mau kita gunakan untuk apa? Nah, nemunya berapa? Adiknya misalnya kita nemu uang 200.000 rupiah, 2 lembar 100-an kita gunakan untuk apa? Nah, adiknya bilang, kita gunakan untuk beli mainan saja. Kita gunakan untuk ini. Kakaknya tidak setuju. Enggak. Kalau saya kita gunakan saja untuk makan yang kita belum pernah makan di restoran yang mahal. Enggak, saya enggak mau seperti itu karena itu tidak awet nanti begini. Nah, kedua orang kakak beradik tadi berargumen. Ya sudah, kalau begitu kita rundingkan saja, kita negosiasikan saja. Nah, proses negosiasi tadi, meskipun akhirnya dicapai kesepakatan, ya sudah, kesepakatannya kita gunakan untuk makan-makan separuh, belikan mainan separuh. Udah kesepakatannya seperti itu. Tapi negosiasi ini kan tidak berdasarkan data yang real. Wong tadi cuma berandai-andai. Nah, sekarang uangnya mana? Tidak ada. Ya kan? Itu kan cuma seandainya kita nemu uang pas jalan-jalan. Ya, itu kan bukan data real. Itu salah satu contohnya seperti itu. Sedangkan negosiasi itu harus berdasarkan realita. Datanya real. Bukan hanya real saja, tapi juga akurat. Bukan perkiraan, tapi tepat. Ada presisinya. Ya. Kemudian faktual, atau sering kita menyebutnya update. Datanya baru, bukan yang jadul. Kalau orang dalam proses negosiasi
eyel-eyelan, yang satu datanya update, data sekarang, pihak satunya lagi merasa memiliki data tapi sudah jadul, sudah 5 atau mungkin 10 tahun yang lalu, sama-sama merasa benar, ya tidak efektif nanti negosiasinya. Ya, contohnya begitu. Itu tadi tentang pengertian dari negosiasi, beserta dengan siapa yang melakukan atau negosiatornya. Nah, sekarang seorang negosiator atau pelaku negosiasi itu harus mempunyai bekal, harus mempunyai sangu. Bekalnya itu apa? Adalah pertama, pengetahuan atau knowledge. Knowledge atau pengetahuan ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan topik atau permasalahan yang dinegosiasikan. Harus cocok, harus relevan. Meskipun ia seorang ilmuwan dalam bidang tertentu, tapi kalau dia akan melakukan negosiasi dalam bidang yang lain di luar pengetahuan yang dikuasai tadi, ya bisa jadi dia tidak relevan. Dokter atau mungkin guru besar di bidang kedokteran misalnya, kemudian lalu melakukan negosiasi untuk hal yang sama sekali berbeda, yang tidak dikuasai, misalnya dalam hal olahraga atau kesenian yang dia tidak menguasai, ya tentu saja dia akan menjadi tidak relevan di situ. Yang kedua, yaitu keterampilan yang harus dimiliki atau skill. Keterampilan atau skill ini juga dalam bidang bernegosiasi. Bernegosiasi kok ada skillnya, Pak Bu? Iya, betul. Ada orang yang sangat menguasai atau sangat terampil dalam bernegosiasi, tapi di samping itu juga ada orang yang tidak menguasai. Ini sudah beda lagi dengan pengetahuan tadi ya, ini keterampilan. Jadi dalam melakukan negosiasi. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan yang ketiga tentang intuisi. Nah, ini yang agak menarik ini. Intuisi itu apa? Kalau orang ingin melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, ya membuat keputusan. Jadi selain ada bekal pengetahuan yang dimiliki, kalau orang tersebut masih ragu-ragu melakukan keputusan, seringkali dia bertanya pada nuraninya sendiri. Bukan bertanya pada rumput yang bergoyang ya, itu kan judul lagu. Bertanya pada nuraninya sendiri. Ini nanti kira-kira akan bagaimana ya? Atau sebaiknya saya akan bersikap seperti apa? Nah, intuisi ini kalau sering kita sering bertanya ke nurani kita seperti itu lama-lama akan menjadi peka. Lama-lama ketika kita mengharapkan sesuatu dari nurani kita, itu kita akan diberikan jawabannya. Atau sering orang bilang sixth sense, indera keenam. Atau orang bilang lagi feeling. Sehingga kalau ditanya, kamu kok tahu toh nanti akan begini, akan seperti nah, feeling saya bagus misalnya. Kalau dikejar lagi, bagaimana supaya bisa mempunyai feeling yang tepat seperti itu? Lalu orang tidak mudah bisa menjawabnya. Nah, itulah intuisi. Ya. Intuisi, sekali lagi, diperlukan dalam hal ketika seseorang menghadapi keraguan. Ya.
atau ingin mendapatkan apa ya, penguatan dari apa yang sudah dipertimbangkan. Sebetulnya saya juga sudah berpikir seperti itu, Bu, tapi saya ragu-ragu. Benar nggak ya nanti? Kalau saya melakukan hal yang salah, nanti kan sayang ya, sangat disayangkan. Nah, ini biasanya intuisinya yang berjalan. Nah, keempat kemampuan dasar selain dari bekal tadi yang harus dimiliki seorang negosiator, yang pertama yaitu tentang informasi. Ini penting sekali. Sebelum maju atau melakukan negosiasi, seorang negosiator harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi tentang apa? Tentang yang berhubungan dengan topik yang akan dinegosiasikan. Tapi harus berhati-hati di sini. Zaman sekarang kita sangat mudah mengakses informasi ini dari berbagai sumber. Kalau dulu orang biasanya mencari informasi, bertanya pada yang lebih mengetahui, membaca, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa browsing, bisa akses informasi ini dari berbagai sumber. Tetapi harus berhati-hati bahwa informasi yang kita kumpulkan tadi adalah benar-benar yang akurat, informasi yang seimbang, bukan hoax, ya, bukan informasi yang sudah diwarnai oleh kepentingan orang lain dan seterusnya. Yang akan saya garis bawahi di sini bahwa informasi ini penting. Apakah masih bisa diikuti? Bu, masih. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Nah, kemudian yang kedua pengetahuan, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga ini penilaian atau assessment. Penilaian ini adalah bagaimana kita menilai pihak lain atau pihak lawan, baik itu negosiatornya, pelakunya, maupun kondisi yang dihadapi atau dialami oleh pihak lawan itu. Kondisi itu misalnya bagaimana kesiapan pihak lawan kita, bagaimana dalam tanda kutip kekuatan mereka, dan seterusnya. Ini kita harus pandai memperkirakan atau memberikan penilaian. Karena setelah kita melakukan penilaian atau assessment, kita akan bersikap bagaimana. Ya, kita akan bersikap seperti apa. Dan kemudian yang keempat adalah bijak atau arif. Sebelumnya saya minta saudara buka videonya ya, buka apa itu, supaya kelihatan fotonya. Saya akan mengambil gambarnya untuk nanti saya laporkan. Bagus Aldi, Aditya, Fajar, dan seterusnya. Coba dibuka sebentar. Oke, Ganang Ahmad. Oke, ya. Saya lanjutkan, bijak atau arif. Jadi, bijak atau arif ini berhubungan dengan dasar pertimbangan dalam kita memberikan penilaian. Kita tidak boleh menilai pihak lain atau orang lain, kelompok lain, hanya dari kacamata kita sendiri saja. Itu namanya tidak bijaksana. Sering orang mengatakan, wah lah itu kalau saya beginikan, kalau jadi saya, kalau itu jadi saya, nah itu kan kalau Anda. Padahal Anda tidak mempertimbangkan seandainya Anda berada di pihak orang lain itu. Anda berada di pihak kelompok lain itu. Jadi pertimbangan terhadap penilaian itu jangan hanya berdasarkan dari kacamata kita sendiri saja.
posisikan seandainya kita berada dalam posisi orang lain. Sehingga bijak atau arif itu tidak hanya untuk pertimbangan pihak kita saja. Gitu ya. Nah, sekarang proses negosiasi. Negosiasi seperti halnya aktivitas atau kegiatan lain, itu sebelum dimulai, pertama-tama harus dilakukan perencanaan yang matang. Tentunya kegiatan lain juga seperti itu. Ibarat orang mau melakukan perang, sebelum maju perang, ini perencanaan harus matang dulu. Bagaimana kekuatan lawan, persenjataan atau amunisi yang kita butuhkan berapa, strategi yang akan kita gunakan apa, dan seterusnya harus dilakukan perencanaan dulu secara matang. Nah, dalam proses negosiasi, perencanaan itu terdiri dari sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan praktiknya. Ada 3 ini perencanaannya ya. Sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan praktik negosiasi. Saya akan mulai dengan sasaran negosiasi. Sasaran atau tujuan itu ibarat goal kita. Apa yang ingin dicapai? Hasil yang diharapkan dalam negosiasi. Goal-nya apa? Pihak yang melakukan negosiasi kalau ditanya harapanmu apa toh melakukan negosiasi? Harapannya ya jelas Bu, harus menang. Mencapai kemenangan dalam negosiasi itu. Menang dalam hal ini adalah tercapai apa yang diinginkan. Goal-nya tadi tercapai. Nah, goal atau sasaran ini ternyata secara umum bisa dibagi menjadi 2. Karena kalau orang ditanya lagi, ya kamu menang itu menangnya seperti apa? Ya menang mutlak, Bu. Oh, kalau menang mutlak berarti itu adalah sasaran yang ideal. Sasaran ideal itu adalah kondisi kemenangan yang dicapai secara maksimal. Kemudian sasaran yang kedua adalah sasaran dasar. Sasaran dasar itu kalau orang sering menyebutnya at least, ya. Paling tidak itu minimal yang bisa diraih. Kalau sasaran idealnya tadi tidak bisa diraih, paling tidak atau at least sasaran dasarnya bisa diraih, Bu. Oke, contohnya sekarang. Misalnya ada permasalahan tentang sengketa tanah. Jadi ada suatu pihak yang merasa mempunyai kepemilikan tanah itu hak miliknya, tetapi sampai sekarang dikuasai orang lain. Dan itu sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama dikuasai atau ditempati oleh orang lain. Nah, kemudian dua belah pihak ini kemudian bersengketa. Itu tanahnya akan saya ambil, saya gunakan. Tidak, ini tanah saya, sudah saya tempati 10 tahun lebih, ya kan otomatis menjadi hak saya. Demikian seterusnya, kemudian melakukan proses negosiasi. Nah, yang merasa memiliki tanah tadi, ketika ditanya dalam negosiasi itu sasaranmu apa? Ya, sasaran saya menang, Bu. Tanahnya itu saya minta. Luasnya 300 meter kan lumayan, Bu. Ya, 300 meter itu kan sudah bisa dipakai untuk rumah yang lumayan besar. Ya itu kalau Anda menang. Nah kalau di sana bisa mempertahankan, ya paling tidak, nah ini sudah sasaran dasar. Paling tidak kalau saya dapat 50-50-nya, ya saya menang itu tanahnya bisa dibagi 2, saya dapat 150 meter ya sudah lumayan lah. Kalau bisa sih semuanya saya tarik, Bu, karena saya punya
ininya, sertifikatnya resmi misalnya seperti itu. Saya ada saksi-saksinya misalnya. Nah, karena saya tidak mengurusnya dulu-dulu, mungkin mereka bisa mempertahankan dan seterusnya. Paling tidak saya bisa dapat separuhnya. Nah, ini sasaran dasarnya. Gitu ya. Ini tentang sasaran. Kemudian strategi negosiasi. Strategi adalah cara atau metode yang digunakan dalam proses negosiasi. Urut-urutannya memang sasaran dulu ditentukan, baru strateginya itu ditentukan apa. Jangan terbalik. Kita harus mempunyai strategi begini. Lah kok strateginya seperti itu tuh sasarannya apa? Ya nanti Bu, sasarannya menyesuaikan. Kalau strategi kita sudah ditentukan begini, nanti itu terbalik namanya ya. Yang pertama ditentukan adalah goal-nya dulu, baru strateginya ini nanti yang menyesuaikan sasaran atau goal tadi. Urut-urutannya seperti itu. Strategi yang pertama adalah kooperatif. Sesuai dengan namanya ya. Kooperatif itu ada unsur kooperasi. Dari kata kooperasi. Kooperasi itu apa? Ada yang tahu kooperasi apa?